أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في نبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم، وما استغفرناه من كوني أستغفر الله العظيم، وما حللناه من قولي لا إله إلا الله، وما سبحناه من قولي سبحان الله، وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga sampai saat ini, sampai detik ini, Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kiranya tak lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kiranya Allah itu meridai atas diri kita karena banyaknya ataupun seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada diri kita ini yang penuh dengan dosa ini. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tak lupa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Semoga nanti Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengatakan kepada diri kita bahwa diri kita ini adalah anak yang durhaka. Maka berdoalah kepada Allah dengan ucapan Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah subhanahu wa ta'ala, asmaul husnanya Allah yang ke-8 ialah Al-Muhaimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Al-Hasr ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Maka bisa kita artikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Muhaimin ini ialah yang mengawasi atas tiap-tiap segala sesuatu, subhanallah, dan yang memelihara bagi tiap-tiap segala sesuatu. Allahu Akbar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Muhaimin ini ialah dan seluruhnya wajib tunduk terhadap kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa penuh atas tiap-tiap segala sesuatu itu, subhanallah. Maka makna mengawasi atas tiap-tiap segala sesuatu itu ialah contohnya baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun malaikat, seluruh alam semesta ini tidak ada satupun yang luput ataupun terlepas daripada pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Adapun beberapa contohnya seperti amal kita, gerak-gerik kita, perkataan kita ataupun ucapan kita baik zahir maupun batin,
dan rezeki kita pun dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak mungkin rezeki itu meleset kepada orang lain. Dan contohnya lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengirimkan rezeki kepada si fulan bin si fulan, sehingga rezeki kita akan sampai. Mustahil akan sampai kepada orang lain. Karena semua itu ialah dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muhaimin ini, ya Allah. Dan juga seperti ajal kita, umur kita, sehingga satu detik pun tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan oleh malaikat maut. Karena kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita sekian, jam sekian, detik sekian, maka itulah yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh atas itu. Al-Muhaimin, ya Allah. La yastaqdimun asy-sya'ata wa la yastaqdimun, tidak ada yang berhak memajukan ataupun memundurkan, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh atas itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Muhaimin. Subhanallah. Dan adapun contohnya ialah seperti amal perbuatan yang sudah kita lakukan seperti 20 atau 10 tahun yang lalu, itu masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini yang makhluknya Allah ini pasti akan lupa apa kira-kira amal yang sudah kita kerjakan 20 tahun yang lalu. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memelihara itu, sehingga Allah tahu jam sekian hari Ahad, jam sekian detik sekian kita melakukan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ayat ini diterjemahkan langsung daripada Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ialah Al-Hafiz li kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memelihara atas tiap-tiap sesuatu, bahwa Allah tidak meninggalkan sesuatu sekecil apapun itu, baik pahala maupun dosa, melainkan Allah pelihara. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Muhaimin ini seluruhnya wajib tunduk terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang boleh dan tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh makhluk akan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini ialah menguasai secara mutlak, tidak ada batasannya. Subhanallah. Maka begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Mujadilah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa thalithuhum wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Maka tidak ada daripada berbisiknya 3 orang, melainkan yang keempat ialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin ini yang mengawasi. Subhanallah. Dan kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah keempat, surah An-Nisa ayat 108 juzuk 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu bisa bersembunyi daripada manusia, tapi tidak bisa bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya di dalam pengawasannya Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Hadid ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'ahum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berserta kamu dimanapun kamu berada, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap apa yang kamu kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ialah Al-Muhaimin, yang Maha mengawasi. Subhanallah. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muhaimin ini. Nah, kemudian ketika kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Muhaimin ini, maka apa akhlak dan kelakuan kita? Bahwasanya kita perlu lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap keadaan kita, sampai apapun yang kita kerjakan dan apapun yang tersimpan di dalam hati kita ini, bahwa kita ingat kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Subhanallah. Kira-kira seperti apa menimbulkan rasa itu? Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Bagaimana cara menimbulkan rasa itu? Nah, ini sedikit akan membahas tentang tasawuf, tetapi kalau kita tidak mau mengambil kata tasawuf, ya sudah, tidak jadi masalah. Yang penting tidak menyalahkan orang lain. Nah, makna tasawuf, kalau tidak mau memaknai itu dengan makna tasawuf, kita maknai dengan ilmu pengetahuan tentang rasa. Maka ketika kita mengaku bahwasanya kita mencintai seseorang, kita mencintai kekasih kita, tetapi tanpa adanya rasa, bahwa itu adalah perbuatan dusta. Maka bisa kita katakan bahwasanya sangat tidak pantas orang-orang yang mengatakan bahwasanya ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi itu orang-orang yang tidak benar. Itu sangatlah tidak sopan dan sangatlah tidak beradab. Karena kita itu harus mempunyai yang namanya pengetahuan lahiriah, zahir, dan juga secara batin ya, secara batin. Contohnya seperti kita ingin melaksanakan sholat, kita menggunakan secara zahirnya menggunakan fikih, dan secara batinnya, secara batiniah kita menggunakan yang namanya tasawuf. Ya sudah, kalau kita tidak mau menerima istilah tasawuf, kita istilahkan seperti ilmu tentang rasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita ini tidak punya apa-apa melainkan semua itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasawuf. Subhanallah. Maka ketika kita sudah pahami, kita sudah mengerti, maka lahirlah rasa-rasa diawasi itu, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Munculnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, munculnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, al-haya minallah, malu terhadap Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lebih berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti harap-harap Allah ini tidak menghukum kita di dunia dan tidak menghukum kita di akhirat. Masya Allah. Maka ketika kita sudah muncul yang namanya ilmu pengetahuan rasa atau istilahnya tasawuf, ya sudah, kalau tidak mau mengartikan dengan tasawuf, maka ketika sudah muncul rasa itu, maka kita tidak akan berani meninggalkan satu dosa pun, melainkan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada yang namanya istilah muraqabah, ada juga lagi iman, Islam, dan ihsan. Maka rasa tadi akan menuntun kita supaya lebih berhati-hati, dan kita tidak akan meninggalkan satu dosa sedikit pun, melainkan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Rasa itu juga bisa menuntun kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa. Tiba-tiba nanti Allah matikan kita, subhanallah.